Kembali lagi dengan Siloid. Bagaimana hari ini? Cukup melelahkan? Atau justru kamu sedang bermalas-malasan? Berbicara soal malas, apa kamu tahu apa saja yang menyebabkan seseorang keseringan malas? Kali ini, Siloid akan merangkum alasan-alasan yang membuat kamu selalu merasa malas. Jangan-jangan semua alasannya memang terjadi nih sama kamu. 1. Kurangnya motivasi. Nah, siapa di sini yang saat rebahan pernah terlintas berpikir, kok aku rebahan terus ya, gak ada sesuatu yang dikerjain? Nah, hati-hati sahabat Silo, ternyata tidak memiliki tujuan yang jelas atau kurangnya minat terhadap suatu pekerjaan membuat rasa malas itu muncul. Ada satu teori yang akan Siloid bahas terkait kasus ini. Abraham Maslow, seorang psikolog terkenal, mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang dikenal sebagai piramida kebutuhan Maslow. Dalam teorinya, Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan. Kebutuhan fisiologis, keamanan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, air, istirahat, dan keamanan telah terpenuhi, individu cenderung mencari pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang mencakup pengembangan potensi pribadi, pencapaian, dan pencarian tujuan hidup yang bermakna. Kurangnya motivasi dapat berhubungan dengan rasa malas karena kurangnya dorongan atau minat dalam mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Ketika kamu merasa kurang termotivasi atau tidak memiliki tujuan yang jelas, kamu dapat merasakan rasa malas untuk bergerak maju, mengambil tindakan, atau melibatkan diri dalam aktivitas yang membutuhkan upaya dan energi. Dalam konteks hierarki kebutuhan Maslow, rasa malas dapat muncul ketika kamu tidak merasa terpenuhi atau terpanggil untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Kamu mungkin kehilangan minat atau semangat dalam mengembangkan potensi pribadi, mencapai tujuan, atau mengejar kehidupan yang lebih bermakna. Sebagai hasilnya, kamu mungkin cenderung merasa malas atau kurang termotivasi untuk mencapai pertumbuhan dan aktualisasi diri. Namun, penting untuk diingat bahwa motivasi dan rasa malas adalah konsep kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Selain teori Maslow, ada juga pendekatan motivasi lainnya yang dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan rasa malas. Oleh karena itu, mari kita beranjak kepada alasan yang kedua, yaitu 2. Mindset kamu. Iya, kamu. Ternyata, selama ini, kamu tidak sadar terkait mindset kamu sendiri nih Sobat Silo. Sudah pernah dengar belum? Fixed mindset dan growth mindset. Yaudah yuk kita kenalan. Dalam teori Dweck, mindset tetap atau fixed mindset merujuk pada keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang adalah tetap dan tidak dapat berubah. Individu dengan mindset tetap cenderung melihat kegagalan sebagai bukti kurangnya kemampuan dan cenderung menghindari tantangan yang menantang karena takut kegagalan. Kamu mungkin lebih rentan terhadap rasa malas karena kurangnya motivasi untuk berusaha dan juga mengambil resiko. Adapun mindset berkembang atau growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan ketekunan. Individu dengan mindset berkembang melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan kamu tidak takut untuk menghadapi tantangan. Kamu memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi dan mungkin kurang merasa malas dalam menghadapi tugas atau aktivitas yang sulit karena kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Dalam konteks rasa malas, individu dengan mindset tetap mungkin merasa malas karena merasa terbatas dalam kemampuan dan cenderung menghindari usaha yang diperlukan untuk mengatasi tugas atau tantangan. Sebaliknya, individu dengan mindset berkembang mungkin lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan, melibatkan diri dalam upaya, dan melihat rasa malas sebagai hambatan yang dapat diatasi dengan upaya dan ketekunan. Dengan demikian, mindset berkembang dapat berperan dalam mengurangi rasa malas dengan mengubah persepsi dan sikap terhadap kesulitan, kegagalan, dan juga tantangan. Dengan melihat kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, kamu dengan mindset berkembang dapat memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengatasi rasa malas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kamu. 3. Menghindari ketegangan. Pernah gak sih kamu malas untuk mengerjakan tugas dari guru atau dosen karena sudah membayangkan betapa ruwetnya tugas itu? Atau kamu malas rapat karena memang sudah tahu akan ada konflik atau ketegangan yang mungkin terjadi? Ternyata ini ada teorinya loh.
Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, konsep prinsip kesenangan atau pleasure principle berperan penting dalam memahami hubungan antara teori kesenangan dan rasa malas. Menurut Freud, prinsip kesenangan adalah dorongan psikologis yang mengarahkan individu untuk mencari kepuasan dan menghindari ketidaknyamanan atau konflik. Prinsip ini mendasarkan diri pada keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kenikmatan secepat mungkin tanpa memperhatikan tuntutan realistis atau konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks rasa malas, individu mungkin merasa malas karena mencari kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan atau tugas yang menimbulkan ketegangan. Mereka mungkin mengutamakan kesenangan sementara daripada melakukan tugas atau aktivitas yang membutuhkan usaha, konsentrasi, atau pengorbanan. Dalam pandangan ini, rasa malas dapat dilihat sebagai cara untuk menghindari atau melarikan diri dari tugas atau kewajiban yang membutuhkan upaya dan dapat menimbulkan konflik internal. Tapi, tenang saja Sobat Silo, seharusnya di setiap alasan, kita jadi bisa menemukan solusinya. Siloid akan memberikan satu quote yang dikemukakan oleh filsuf asal Romawi, yaitu Seneca. We suffer more often in imagination than reality. Kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pernyataan ini menggambarkan kecenderungan kita untuk merasakan penderitaan yang lebih besar dalam pikiran atau imajinasi kita daripada yang sebenarnya terjadi dalam realitas. Dalam konteks rasa malas, ini bisa berarti bahwa kita sering merasa malas atau terbebani oleh tugas dan kewajiban yang sebenarnya tidak seburuk atau seberat yang kita bayangkan. Jika kita terlalu terfokus pada pikiran negatif, pemikiran tentang kesulitan atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi saat melakukan tugas tertentu, kita dapat dengan mudah merasa malas atau terhambat untuk memulai. Namun, realitas seringkali tidak seburuk seperti yang kita bayangkan. Ketika kita akhirnya melangkah dan menghadapi tugas tersebut, kita mungkin menemukan bahwa penderitaan yang kita khawatirkan jauh lebih sedikit daripada yang kita pikirkan. Pernah merasakannya bukan? Ternyata tugas yang kita kerjakan tidak semenegangkan itu. Dengan menyadari bahwa kita cenderung menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, kita dapat mencoba untuk mengevaluasi dan mengubah persepsi kita terhadap tugas atau kewajiban yang membuat kita malas. 4. Faktor lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi rasa malas seseorang. Lingkungan yang tidak mendukung atau tidak memotivasi dapat membuat seseorang cenderung merasa malas atau kurang termotivasi untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diperlukan. Berikut adalah beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi rasa malas. Rutinitas yang monoton. Jika seseorang terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kurang tantangan, mereka mungkin merasa malas karena kurangnya rangsangan baru atau dorongan untuk bergerak maju. Tuntutan yang berlebihan. Lingkungan yang memberikan tuntutan yang berlebihan atau tekanan yang terlalu tinggi dapat membuat seseorang merasa kewalahan dan kurang termotivasi untuk bertindak. Perasaan tidak mampu memenuhi harapan atau standar yang diberikan oleh lingkungan dapat memunculkan rasa malas. Kurangnya dukungan sosial. Ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan atau dorongan dari orang-orang sekitarnya, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk melakukan tugas dan aktivitas. Rasa terisolasi atau tidak adanya timbal balik positif dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi motivasi dan menyebabkan rasa malas. Kurangnya sumber daya. Jika seseorang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu, uang, atau fasilitas, mereka mungkin merasa terbatas dalam kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan rasa malas karena individu merasa sulit atau tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Lingkungan yang tidak menyenangkan. Ketika lingkungan fisik atau kondisi sekitar tidak nyaman, seperti tempat kerja yang tidak nyaman atau rumah yang berantakan, individu mungkin merasa kurang termotivasi untuk melakukan tugas atau mengambil inisiatif. Memahami pengaruh lingkungan terhadap rasa malas penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi dan produktivitas. Dengan menciptakan lingkungan yang merangsang, memberikan dukungan sosial, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, kita dapat membantu mengurangi rasa malas dan menciptakan kondisi yang lebih produktif. Jadi, itu Sobat Silo, rasa malas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dan ada berbagai pendekatan serta teori yang dapat membantu mengatasi rasa malas. Memahami motivasi, mengembangkan mindset yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat menjadi langkah-langkah yang berguna dalam menghadapi rasa malas. Semoga video ini menjadikan insight baru untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.